Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin yang terhormat, kami kelompok 7 ingin memaparkan ataupun mempresentasikan sedikit mengenai kinerja tim desk project kami mengenai studi kasus. Nah, studi kasus di sini kami mengangkat dua kasus sekaligus. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari anggota kelompok 7 ini. Yang pertama itu ada Saudara Brian Kertara Harja, yang kedua ada Davi Furtavan, yaitu saya sendiri, dan yang terakhir ada Saudari Bunga Safira Asti. Nah, mungkin langsung kepada kasus yang pertama bisa dibahas oleh Saudari Bunga. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara David. Kita lanjutkan ke kasus yang pertama, yaitu terdapat soal seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ayah, seorang ibu, seorang anak laki, dan 3 orang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan sebesar 600 juta. Nah, di sini sudah kita gambarkan bagannya, dan kita masuki A itu ayah dengan garis hukum 1/6 Zulfaraid, ayat surat An-Nisa ayat 11:4 yang dimana diterangkan dan bagi 2 orang ibu bapak masing-masingnya mendapat 1/6 dari harta peninggalan kalau si pewaris meninggalkan anak atau walad. Yang B itu ibu, terdapat garis hukum juga 1/6 Zulfaraid yang dimana surah An-Nisa ayat 11:4 dan bagi 2 orang ibu bapak masing-masingnya mendapat 1/6 dari harta peninggalan kalau si pewaris meninggalkan anak atau walad. Nah, yang C ini yaitu anak laki-laki, terdapat garis hukum 2/5 Zulkarobat, surah An-Nisa ayat 11:1, yaitu Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anakmu ialah seorang anak laki-laki sebanyak bagian 2 orang anak perempuan. Yang D, E, dan F terdapat garis hukum 1/5 Zulkarobat, surah An-Nisa ayat 11:1, di mana dijelaskan juga Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anakmu ialah untuk seorang anak laki-laki sebanyak bagian 2 orang anak perempuan. Namun terlebih dahulu kita menjumlahkan dulu dari ayah dan ibu, yaitu 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6, sisa yaitu 1 dikurang 2/6 sama dengan 4/6. Lalu kita jumlahin C, D, E, dan F-nya itu yaitu 4/6 masuk ke Zulkarobat, surah An-Nisa ayat 11:1. Lalu kita bilateral Hazairin sama dengan Patiniyal Safi'ikan, yang E itu 2/5 dikali 4/6 sama dengan 8/30 kali 600 juta, yaitu sama dengan 160 juta. Yang F, 1/5 dikali 4/6 sama dengan 4/30 dikali 600 juta sama dengan 80 juta. Yang G, 1/5 dikali 4/6 sama dengan 4/30 dikali 600 juta sama dengan 80 juta. Namun sepertinya karena ada kesalahan, ini urutannya itu C, D, E, F, lanjut ke HB. Baik, selanjutnya yaitu eh, yang F, 1/5 dikali 4/6 sama dengan 4/30 dikali 600 juta sama dengan 80 juta. Lanjut ke yang A, masuk ke ayah, 1/6 dikali 600 juta sama dengan 100 juta. Dan B, ibu, 1/6 dikali 600 juta sama dengan 100 juta. Jadi kita jumlahin semuanya, 100 juta ditambah 100 juta, ditambah 160 juta, ditambah 80 juta, ditambah 80 juta, ditambah 80 juta, sama dengan 600 juta. Lalu kita uji, yaitu 1/6 ditambah 1/6, ditambah 8/30, ditambah 4/30, ditambah 4/30, ditambah 4/30, sama dengan, kita samakan penyebutnya, yaitu 1/30, jadi 5/30 ditambah 5/30, ditambah 8/30, tambah 4/30, tambah 4/30, tambah 4/30, sama dengan 30/30, yaitu 1. Berarti atau warisnya habis. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke kasus 2 yang akan dijelaskan oleh Saudara Brian.
Oke, terima kasih Saudara Bunga. Jadi pada kasus kedua ini untuk soalnya seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, seorang ibu, dan dua orang anak perempuan, yaitu dengan harta peninggalan sebanyak 600 juta. Habis itu ini berikut ini gambarnya, yang A itu berarti ibu, di sini istri, di sini seperti yang disebutkan dua orang anak perempuan, yang mana segitiga itu melambangkan yaitu wanita atau jenis kelamin perempuan. Nah, jadi ada orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan anak ahli waris seorang ibu, seorang istri, ibu dan dua anak perempuan, dan harta yang ditinggalkan sebesar 600 juta rupiah dengan pengkondisian yang A itu istri, seperdelapan Zulfaraid, yaitu ada Quran surat keempat, itu ayat 12 dan garis hukumnya itu garis hukum kelima. Disebutkan bahwa di sini janda karena istri yang kematian suami mendapatkan seperdelapan. Nah, harta peninggalan suaminya kalau si suami meninggalkan anak. Nah, habis itu lalu untuk ibunya itu seperenam Zulfaid didapatkan dari Quran surat keempat ayat 11 garis hukum keempat yang menyebutkan bahwa dan bagi dua orang ibu bapak masing-masing mendapatkan seperenam dari harta peninggalan kalau si pewaris meninggalkan anak. Yang C dan D, dua anak perempuan, itu 2/3 Zulfaid. Nah, di situ Quran surat keempat ayat 11 dan garis hukum kedua yang disebutkan bahwa jika anak-anak kamu itu hanya anak perempuan saja dan jumlahnya ada dua orang atau lebih, mereka mendapatkan 2/3 di kebahagiaan harta peninggalan. Jadi kita langsung jumlahkan saja. A plus B plus dalam kurung C plus D, yaitu seperdelapan tambah seperenam tambah 2/3, kita samakan penyebutnya jadi seperdua 4, yaitu 3/24, 4/24, 16/24, semuanya dijumlahkan dan hasilnya 23/24. Nah, kita kita hitung sisanya, sisa 1 kurang 23/24, yang mana satu itu adalah 24/24, dikurang 23/24, yaitu hasilnya 1/24. Memasuki hitungan bilateral Hazain, yang A itu kita masukkan apa namanya istri, yaitu seperdelapan. Habis itu kita masukkan 3/23, tiganya itu dari mana? Tiganya itu dari hasil penjumlahan tadi yang sejumlah ini 3, dan 23-nya itu yaitu hasil dari bilang yang tadi telah dihitung. Dikali sisanya 1/24. Habis itu sama dengan 3/552 ditambah seperdelapan, yaitu jumlah bagian dari istri, yaitu 69/552. Di sini kita samakan penyebutnya 552 plus 3/552, hasilnya 72/552. Kita langsung masukkan uangnya 600 juta rupiah, yaitu hasilnya 78.260.87. Yang B itu ada seperenam, di sini 4/23 dari hasil penjumlahan tadi, dikali sisanya, habis itu hasilnya 4/552 ditambah seperenam bahagian dari si ibu. Kita samakan penyebutnya 4/552, yaitu 9/552 plus 4/552, hasilnya sama dengan 96/552 dikali 500 juta, yaitu 104.347,83. Sini menghitung bagian dua anak perempuan C plus D, 2/3 yaitu adalah jatahnya anak perempuan yang dalam tadi Quran surat 4 11 garis kedua, kita masukkan 16/23 dari hasil penjumlahan tadi, dikali sisanya 1/24 sama dengan 16/552, dikali 2/3 kita masukkan bagiannya, hasilnya 368/552, ditambah 16 kali 552. Di sini kita penyebutan kita jadikan 552 sama dengan 384 kali 552 dikali 500 juta, yaitu 417.391,30. Lalu kita uji. Di sini kita uji dulu pecahannya. 72 kali 552 ditambah 96 kali 552 ditambah 384 kali 552, hasilnya 552 kali 552 atau 1, habis di sini nyatanya. Kita jumlahkan uangnya 78,260,87 tambah 104,347,83 tambah 417,391,30, yaitu hasilnya 600 juta, dan di sini sudah bulat angkanya. Nah, itu untuk tadi itu untuk perhitungan bilateral Hazain.
Lalu memasuki patrilineal Syafi'i, yang mana langsung kita masukkan saja seper 8 ini, karena dia itu adalah istri, kayak gitu, seperti itu. Langsung kita samakan penyebutan kita sesuaikan dengan ibu dan anak perempuan itu 480, langsung aja berarti 60 per 480 dikali 500 juta yaitu 75 juta. Habis itu yang B-nya 4 dikali 1/24. Sisanya sama dengan 4/480 tambah 1/6 bagiannya sama dengan 4/480 ditambah 80/480 sama dengan 84/480 dikali 500 yaitu 105. Kita hitung bagian anaknya. C plus D sama dengan 16/20 dikali 1/24 sama dengan 16/480. Kita masukkan bagiannya 2/3. Kita samakan penyebutan 480 yaitu 16/480 tambah 320/480 sama dengan 336/480 dikali 600 yaitu 420. Kita uji seluruhnya. Kita masukkan pecahannya 60/480 ditambah 84/480 ditambah 336/480. Hasilnya 480/480 yaitu hasilnya habis. Dan di sini kita masukkan angkanya, angka uangnya itu 75 juta ditambah 105 ditambah 420 itu hasilnya 600. Di sini pun angkanya habis dan tidak bersisa. Demikianlah perhitungan dari kasus kedua. Sisanya saya kembalikan kepada saudara Fikri. Persilahkan. Iya, jadi kurang lebih seperti itu, para hadirin sekalian, penjelasan yang sudah disampaikan oleh saudari Bunga maupun saudara Brian. Seperti yang sudah kita saksikan, penjelasan dari mereka berdua sudah cukup jelas dan mungkin dapat dimengerti oleh para hadirin sekalian. Mungkin itu saja kasus yang bisa kami ambil dan dapat kami jelaskan sedikit pada penyelesaian dua studi kasus pada kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.